Ini lanjut ke yang kedua nih, saya mau ke Ustadz Syam dulu nih, Afwan. Baik. Ustadz, Siap. ini sholat sunnah yang sering diabaikan salah satunya juga adalah termasuk nih sholat tasbih. Yang dimana sholat tasbih ini di dalamnya terdapat bacaan tasbih sebanyak 300 kali nih Masya Allah. Tapi nih Ustadz Afwan nih mau tanya, waktu yang tepat untuk melakukan sholat tasbih itu kapan dan apa sih keutamaan sholat tasbih itu? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib, Masya Allah, Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah. Ketika kita berbicara tentang sholat sunnah, memang ada sholat-sholat sunnah yang sangat tinggi keutamaannya dan merupakan juga ladang pahala bagi kita. Nah, sudah dijelaskan tadi salah satunya sholat sunnah wudhu yang mana dilakukan sesaat setelah kita melaksanakan wudhu yang sempurna, wudhu yang diperbaiki, wudhu yang diperindah. Kemudian ada lagi satu sholat yang ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada paman beliau, wahai pamanku, maukah engkau kuberikan suatu amalan yang ketika engkau mengerjakannya maka Allah akan mengampuni dosamu yang dahulu ataupun yang sekarang, yang besar ataupun yang kecil, yang kau lakukan di siang hari ataupun di malam hari, yang engkau sengaja ataupun tidak sengaja, semua dosa-dosamu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ini. Maka amalan itu adalah salat tasbih yang mana engkau salat 4 rakaat dengan 300 kali tasbih di dalamnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jikalau engkau mampu maka lakukanlah sehari sekali. Kalau tidak mampu maka lakukanlah sepekan sekali, sejumat sekali. Kalau engkau tidak mampu lakukan sebulan sekali. Kalau tidak mampu engkau lakukan setahun sekali. Kalaupun engkau tidak mampu maka minimal engkau pernah melakukannya sekali seumur hidup. Maka ulama mengatakan setelah mendengar keutamaan ini, maka kalau masih ada orang yang mengabaikan sholat tasbih, maka seakan-akan dia meremehkan agama. Seakan-akan dia meremehkan agama saking besarnya keutamaan daripada sholat tasbih ini. Namun ternyata masih sering terabaikan. Mungkin karena kurangnya pengetahuan daripada kita bagaimana tata caranya. Nabi mengatakan 4 rakaat, sedangkan di dalamnya ada 300 kali tasbih. Nah, di hadis yang panjang ini pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tata caranya. Ini jarang-jarang nih ya dijelasin tata caranya sampai sedetail itu. Maka tata caranya adalah Allahu Akbar. Ya niatnya saya niat salat tasbih karena Allah. Allahu Akbar, iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian baca surah, lalu membaca tasbih sebanyak 15 kali. 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 15 kali. Lalu dia ruku, subhanarabbil azim, bihamdihi subhanarabbil azim, baru baca tasbih 10 kali. Berarti 10. Udah berapa itu? 15 pada saat berdiri, 25. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, tasbih 10 kali. Berarti sudah 35. Sujud tambah lagi 10 kali. Berarti sudah 45. Duduk di antara 2 sujud tambah lagi 10 kali. Berarti 55. Tambah lagi sujud kedua tambah lagi 10 kali. Berarti 65. Kapan tambah 10-nya? 10 kan ini berarti dia pada saat setelah sujud yang kedua sebelum dia berdiri maka dia mampir duduk. Disitulah dia membaca tasbih 10 kali. Berarti 75. Itu rakaat yang pertama. Bagaimana dengan rakaat kedua? Sama dengan rakaat pertama. Cuman bedanya ketika rakaat kedua dia membaca tasbih 10 kali sebelum dia salam. Berarti setelah dia membaca tasyahud, maka dia membacanya 10 kali sebelum dia salam. Ulama mengatakan kapan waktu yang utama? Sebenarnya waktu yang utama sholat sunnah itu memang di malam hari. Karena disitulah waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah. Namun jikalau dilakukan di siang hari pun tidak apa-apa. Yang penting bukan di waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ba'da subuh itu tidak ada sholat sunnah, atau yang namanya ba'da asar itu juga tidak ada sholat sunnah. Mau dilakukan di waktu duha silahkan. Berapa rakaat? Kalau dilakukan di malam hari itu sholatul lail mathna. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun jika dilakukan di siang hari boleh 2, boleh langsung 4.
Kalau langsung 4 tidak pakai tahiyat awal, namun langsung dilaksanakan 4 rakaat baru yang namanya langsung salam di akhirnya. Nah, keutamaannya sangat besar sekali, diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang besar, yang kecil semuanya. Namun kalau dosa besar tetap ada yang namanya syarat pertaubatannya. Wallahu taala alam. Masya Allah, alhamdulillah ternyata manfaatnya besar sekali. sekali. Ya, jadi kita juga dosa-dosanya baik yang kecil ataupun yang besar, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Amin. Taala. Udah pernah belum? Saya belum pernah nih, baru dapat ilmunya, alhamdulillah nih hari ini ada di sini nih, dapat hidayah dari Allah, alhamdulillah. Nah baik, kita udah dapat 2 nih, alhamdulillah. Tadi yang pertama adalah sholat sunnah wudhu, yang kedua kita ada sholat tasbih yang memang betul sekali kita sering abai. Lanjut.